trading bisa lebih puas dan nyaman dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap. Yuk, download sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita untuk hari Jumat ya, ini karena sudah jam 12.41 ya, untuk pembahasan gold ini kita akan tambahkan dengan pembahasan juga mengenai OI data atau Open Interest Data ya teman-teman ya. Di sini kita buka dulu untuk OI data CME grupnya. Oke, di sini jadi lagi loading juga ya. Jadi sebenarnya ya untuk news kemarin ya, kita sambil bahas news yang kemarin nih. Hasil dari PPI ya, dan juga jobless claim dan core PPI-nya itu memang kurang bagus untuk si gold itu sendiri teman-teman. Ya di sini kalau kita lihat untuk PPI monthly-nya itu minus 0,2 ya. Kemudian untuk core CPI-nya itu bisa dikatakan juga minusnya lumayan ya, dari 0,5 ke 0,0 gitu teman-teman. Walaupun nggak nyampe minus tapi tetap ada terjadi pengurangan gitu. Nah di sini jobless claim ya itu ada peningkatan dari 229 ke 242 gitu teman-teman. Nah ini memang kurang bagus ya untuk si USD. Jadi kalau kita lihat memang kemarin itu ya si USD ini sempat drop ya, memang nggak begitu banyak dropnya, langsung dia pullback lagi ke atas gitu teman-teman. Jadi sempat tuh kemarin kalau kita lihat dia drop ya, tapi dropnya itu cuma dari 104.96 ke area supportnya di sini nih ya, supportnya itu di 106.69 gitu, langsung naik lagi dia, dan saat ini masih mengalami penguatan terus menerus ya teman-teman ya. Itu targetnya sih di sini kalau saya lihat itu di 105.56 sampai 105.668 gitu. Nah tapi let's see aja saya di sini ya, sorry ini agak miring ya di sini. Nah di sini itu ada resistennya juga di sini. Resistennya bukan resisten kuat, ini minor resisten, itu kurang lebih di 105.4 gitu. Oke, lanjut lagi ya. Ini kita mau lihat dulu untuk datanya. Jadi kalau untuk hari ini ya, dari newsnya sih untuk hari ini belum ada ya. Ada paling nanti di jam 9 malam ini ada Michigan ya, Michigan Consumer Expectation. Nah, ini kalau di investing ya memang bintang 2 gitu teman-teman. Tapi kalau kita cek di aplikasi FXBooks ya, itu dia dalam kategori high risk ya teman-teman ya, atau high impact gitu. Jadi memang ada sedikit perbedaan di situ. Oke, jadi news hari ini ada di jam 9 only ya. Ini di sini yang mengenai Michigan gitu teman-teman ya. Kalau kita lihat memang untuk yang expectation bulan Juninya di sini ya, untuk Juni awal itu 68.8 ke 70. Nah, ini kalau kita lihat memang ada sedikit penguatan untuk si DXY. Lalu ini untuk yang sentimennya juga dari 69.1 ke 72.1. Nah, ini juga kalau kita lihat juga ada penguatan ya, atau positif lah gitu untuk si DXY. Tapi ya let's see nanti bagaimana gitu. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita mau lihat untuk bagian OI data ya. Jadi ini OI data kita ganti dulu untuk yang gold. Oke, jadi ini untuk OI data yang goldnya ya. Jadi kalau kita lihat memang nah ini masih 11 TTE. Nah ini yang 0 TTE ini untuk hari ini. Sekarang kita lihat dulu untuk harga opennya. Harga open hari ini itu ada di 2304. Oke, jadi karena ini 2304, jadi kita ambil di 2300 sampai 2305 di sini ya gitu. Nah kemudian ya berarti di atas 2305 ini ya, itu ada dari 2315 ya, kemudian 2320. Oh ini multiple resisten ya sampai 35 gitu teman-teman. Jadi mulai dari level harga ya 2315 sampai 2350, sorry 2335, ini multiple resisten untuk si gold ya, terutama di 2335 nih ya sama 2330. Ini memang ordernya ini cukup tebal di sini ya. Jadi ini bisa dikatakan juga area high volume kita nih. Kalau kita lihat di trading view, sini di zoom out. Nah ini ya, nih area high volume ya.
dan itu juga ditampilkan di OI data teman-teman. Jadi volume ini sebenarnya juga salah satu ya cerminan dari si OI data ini gitu teman-teman. Ya ini kalau kita lihat nih dari OI data ya, memang area ini cukup besar dan paling banyak sendiri ketimbang area-area yang lain gitu. Kemudian di atas 35 berarti kita lihat lagi tuh di sini 2350 ya, 2350, dan juga ada dari 2365 ya sama 2370-an gitu teman-teman di sini. Nah, di bawah 2300 itu ada di 2290, 2280 dan 2255 gitu. Selebihnya belum ada gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang gold itu masih akan bermain di range harga ini dulu gitu. Oke, ya, tapi let's see nanti bagaimana. Sekarang kita mau lihat lagi ya untuk technical nih hari ini. Nah, gold ini ya kalau kita lihat ini kan high volume zone di sini ya, karena memang posisinya di sini volumenya cukup besar, dan juga untuk area 32-nya tadi 32 di sini ya. Nah, ini 32 ya. Yang tadi di OI data ya kan. Nah, ini bagian 32-nya. Ini kalau kita lihat nih di 32 ini, yang tadi 32 sini ya, 30 sampai 35. Nah, di sini nih 30 35 ya kan. Nah, data ini tuh masih cukup kuat gitu. Maksudnya, area ini tuh masih cukup kuat untuk si gold itu sendiri. Dan ini masih di resistannya dia, multiple resisten gitu teman-teman. Artinya, selama harga balik lagi naik ke sini ya, di area pokoknya di range harga 2330 sampai 2335 ya, itu kita masih ada potensi untuk sell gitu teman-teman. Ya, ada potensi untuk sell. Kalau saya lihat sini secara TA sih sampai 40 ya gitu. Jadi range-nya itu kalau kita mau tentukan itu dari 2335 ya. Kalau 2330 sampai 2340 teman-teman di sini. Ya, ini adalah area yang perlu kita pantau untuk malam hari ini ya, untuk lihat apakah ada potensi sell atau enggak di sini teman-teman. Karena last rejection di sini juga. Kalau dia naik ya di sini. Nah, untuk hari ini untuk siang ini yang range ini nih ya, high volume zone yang pertama dimulai dari 2310 sampai 2318 ya. Ini adalah resisten yang pertama dia nih. Resisten 1, resisten 2, nah ini resisten 3 di sini. Resisten 3 itu di 2354 sampai 2362 gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk supportnya itu masih sama di 2297, 2290 atau 2288 ya. Yang pertama, kemudian yang kedua itu di sini. Yang kedua itu di range harga kurang lebih 2278 sampai 2267 ya. Ini juga ada volume dikit. Nah, ini juga ada volume di sini ya, gitu teman-teman. Tapi memang volumenya itu nggak begitu kuat gitu. Maksudnya kayak tingkat volatilitasnya ya nggak sebesar yang ada di area volume yang di sini nih. Nah, untuk POC-nya, point of control-nya itu di sini. POC-nya itu ada di level harga 2343 gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau nge-sell kurang lebih di 40-an ya atau 38 ya, usahakan kalau bisa ya SL-nya di atas 43 ini gitu teman-teman. Ya kalau saya sih memang much better di 39 gitu ya, misalkan gitu. Jadi di range 30 ya sampai 40 ini kita pecah lagi jadi dua range gitu. Dari dua zona nantinya. Misalkan zona pertama ada di 30 ke 33 gitu. Nanti zona kedua di 37 misalkan atau 38 sampai 43 gitu teman-teman. Ya, jadi gitu ya, dipecah supaya resikonya itu nggak terlalu besar gitu. Tetap kita harus utamakan risk management supaya bisa dikontrol ya sebaik mungkin gitu teman-teman. Oke, jadi memang untuk saat ini ya gold itu masih jadi area support yang cukup kuat tuh di sini ya, di 2287, 22298 ya. Ini area cukup kuatnya dia di sini. Dan kalau kita lihat juga kalau memang hasil dari news untuk malam ini itu bagus untuk si DXY, maka gold itu masih akan pullback lagi ya ke bawah sini 2300 sampai 288 ya di sini, dengan pullback terendahnya itu di 2278 sampai 2267 gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi itu dulu ya. Mungkin yang kemarin kita juga lihat bahwa sebenarnya gold itu punya momentum yang cukup besar juga ya. Ternyata itu cuma momentum pada saat news. Setelah news tetap seller itu kembali lagi untuk meramaikan market nih, dia turun lagi ke 2300-an gitu teman-teman.
Oke, jadi untuk hari ini itu zona-zona yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Dan zona ini juga yang akan saya perhatikan untuk hari ini, teman-teman. Gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.